Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Al-Ustadz Syuhada Abu Syafir Al-Iskandar sudah hadir di tengah-tengah kita. Insyaallah beliau akan mengisi tema tentang tauhid, solusi problematika umat. Dan sesuai dengan jadwal, insyaallah beliau mengisi pukul 9.30 sampai dengan 10.45. Untuk itu dimohon sekali lagi diinformasikan bagi ikhwan yang masih berada di luar untuk segera ke dalam ruang utama Masjid Agung Al-Quwah, dan ikhwan yang sudah ada di dalam ruang utama untuk lebih mendekat kembali ke sumber suara dan diharap untuk mengkondisikan. Insyaallah katanya di sini ada 3 buku yang akan dijadikan door prize atau hadiah pintu barangkali ya. Baik, demikian insyaallah kajian sesi pertama akan segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق الجهاد وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، ألا فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
أعاذنا الله وإياكم من النار. إخواني وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memuja dan memuji serta bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai pada saat ini, sampai pada detik ini masih memberikan kepada kita banyak kesempatan untuk kita mengenal Islam, kesempatan untuk kita mengenal sunnah, kesempatan untuk kita terus berada di atas al-haq, kebenaran, kesempatan untuk kita terus menuntut ilmu dalam rangka memahami agama Islam agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Fanahmadullah wa nashkuruh. Kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada satu zat pun yang mampu memberikan segala kenikmatan-kenikmatan kepada para manusia. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai kenikmatan yang telah banyak kita rasakan, berbagai kenikmatan yang telah banyak kita dapatkan. Adapun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diwajibkan bagi seorang muslim ketika dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala memenuhi 3 perkara. Yang pertama, al-i'tiraf bi anna an-ni'mah allati wajadaha ja'at min Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, hendaklah kita mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah sang pemberi nikmat tersebut. Tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala yang memberikan satu nikmat pun kepada seorang manusia. Ini perkara yang pertama. Perkara yang kedua, hendaklah seseorang di dalam mensyukuri nikmat dia menggunakan nikmat-nikmat tersebut di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika ada seorang muslim dia mengucapkan dengan lidahnya, aku bersyukur kepada nikmat Allah, aku mensyukuri segala nikmat Allah, akan tetapi dia pergunakan harta-hartanya, rezekinya, nikmat-nikmatnya di atas kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, faqad kadzib, maka sungguh dia telah berdusta. Adapun yang ketiga, hendaklah seseorang ketika bersyukur dia memenuhi hak-hak atas nikmat yang dia terima. Dia melaksanakan hak-hak yang harus diberikan kepada nikmat tersebut. Misalkan kita mendapatkan sebuah nikmat, nikmatul ilm. Nikmat kita mengetahui suatu ilmu. Maka kita wajib untuk memberikan hak terhadap ilmu tersebut, yaitu kita mengamalkan ilmu yang kita ketahui. Misalkan salah seorang di antara kita mempunyai atau mendapat rezeki berupa harta, maka harta tersebut harus kita berikan hak-haknya, di antaranya dikeluarkan zakat dan yang lainnya. Maka jika terpenuhi 3 perkara ini, maka dia telah bersyukur atas nikmat-nikmat yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya dengan syukur yang sebenarnya. Ikhwani wa akhwati fillah,
rahimani wa rahimakumullah. Saudaraku kaum muslimin yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu diingat, kita berkumpul di suatu majlis, kita berkumpul di suatu tempat yang insyaallah tidak akan sia-sia ketika kita pulang meninggalkan tempat ini. Karena Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya alaihi salatu wassalam telah menjanjikan bagi mereka-mereka orang-orang yang berkumpul di satu majlis, kemudian mereka mempelajari ilmu agama, membaca kitab Allah Al-Quran, membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka akan mendapatkan rahmat, mereka akan mendapatkan ketenteraman, ketenangan. Bahkan para malaikat pun menemani mereka selama mereka duduk di majlis ilmu. Maka perlu diingat oleh masing-masing kita bahwasanya satu langkah kita beranjak dari rumah ke tempat yang mulia ini, itu sudah merupakan perkara yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka saya pribadi mengajak kepada ikhwan sekalian, kepada saudara sekalian, untuk senantiasa terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita hidup di sebuah negeri yang dipenuhi dengan berbagai banyak fitnah, dipenuhi dengan berbagai banyak ujian dan cobaan. Baik itu fitnah yang datang dari syahwat hawa nafsu kita, atau fitnah yang datang dari syubhat, orang-orang yang melemparkan pemikiran-pemikiran yang menyimpang di dalam memahami agama, ataupun fitnah berupa bencana alam yang terjadi di sekitar kita. Mau tidak mau harus kita akui, kita hidup di negeri yang penuh dengan fitnah. Dan telah dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh-jauh, Rasulullah mengatakan, sungguh tidaklah bertambahnya suatu zaman kecuali zaman yang datang setelahnya itu lebih jelek dari sebelumnya. Maka hendaklah kita senantiasa kapanpun, dimanapun, terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata libur, tidak ada kata senggang untuk kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Telah banyak peristiwa bencana alam yang kita saksikan, baik itu dengan mata kita sendiri ataupun kita dengar dengan telinga-telinga kita. Tidak jauh dari ingatan kita di negeri yang kita cintai ini terjadi berbagai macam bencana alam. Terjadi di sana gempa di Padang, di Mentawai, disertai dengan tsunami, gempa di Sukabumi, banjir di Wasior, banjir bahkan di kota Bandung, banjir di berbagai daerah pelosok Indonesia, terjadi letusan-letusan gunung Merapi di Jogja, Gunung Bromo, Anak Krakatau. Ini semua tiada lain adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya untuk mereka-mereka yang dekat
kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dan memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun bagi mereka-mereka yang bermaksiat, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bencana-bencana itu merupakan azab bagi mereka, merupakan siksa dari mereka yang Allah timpakan dikarenakan sebab maksiat dan dosa yang mereka lakukan. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menghadapi berbagai bencana yang ada di sekitar kita, kita diwajibkan untuk meyakini bahwasanya semua yang terjadi itu tidak lain atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah Allah menurunkan suatu bencana, menimpakan suatu musibah kepada manusia kecuali dalam rangka menakuti mereka, dalam rangka menakut-nakuti mereka agar mereka tersadar dari kesalahan-kesalahan yang mereka perbuat. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-59, "Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa." Tidaklah kami menurunkan berbagai tanda-tanda kecuali dalam rangka untuk menakut-nakuti manusia. Kita yakini bahwasanya setiap bencana yang terjadi itu merupakan tanda-tanda dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah Allah menurunkan suatu tanda kecuali untuk menakut-nakuti umatnya, untuk memperingatkan hamba-hambanya agar mereka tersadar dari kesalahan-kesalahan yang selama ini mereka perbuat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul huwal qadiru ala an yab'atha 'alaykum 'adaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd." Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-65, Allah berfirman, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah yang berkuasa untuk menurunkan azab kepada kalian, baik itu dari atas kalian, baik itu datangnya dari atas kalian ataupun dari bawah kaki-kaki kalian, ataupun Allah mencampur baurkan kalian dengan kelompok-kelompok yang banyak, atau Allah menimpakan siksa agar satu sama lainnya saling merasakan. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Bahkan ketika nanti akan terjadi hari kiamat, cukup dengan satu sentuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu kepayahan untuk Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan dunia dan seisinya. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, wa barakallahu fikum. Al-Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan di dalam sahihnya sebuah hadis yang datang dari sahabat Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu. Jabir berkata, ketika turun ayat ini, Al-An'am ayat yang ke-65, ayat yang berbunyi, Qul huwal qadiru ala an yab'atha 'alaikum 'adaba. Katakanlah bahwasanya dialah Allah yang berkuasa untuk menurunkan siksa kepada kalian. Maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, A'udzubika biwajhik, ya Allah, aku berlindung kepadamu dengan wajahmu.
Seketika itu Rasulullah pun berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang mereka itu senantiasa bersabar ketika mendapatkan azab, mendapatkan musibah, ujian, cobaan, fitnah. Ketika mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kata Allah Subhanahu wa taala, fabashshirus sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka berikanlah kabar gembira kepada mereka-mereka orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang ketika ditimpa suatu musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semua hanyalah milik Allah dan segalanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, diceritakan bahwa seorang sahabiah yang berkunyah Ummu Salamah radhiyallahu anha pernah ditimpa suatu musibah yang sangat menyedihkan bagi dirinya. Apa musibah itu? Dia ditinggalkan oleh seorang yang sangat dicintainya, yaitu seorang suami. Ummu Salamah ditinggal wafat oleh suaminya Abu Salamah. Ketika seorang istri tinggal wafat oleh seorang suami, ini bukan main, merupakan kesedihan yang sangat besar. Akan tetapi Ummu Salamah ingat akan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seseorang ketika ditimpa musibah kemudian dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan dia berdoa Allahumma khlufli khairan minha, Allahumma ajirni wa khlufli khairan minha. Ya Allah, berikanlah aku pahala atas musibah yang menimpaku dan gantikanlah yang lebih baik darinya. Ummu Salamah mengatakan doa ini. Lalu apa yang diterima oleh Ummu Salamah setelah itu? Wallahi demi Allah, janji Allah itu benar. Ummu Salamah mendapatkan seorang suami yang lebih baik dari suami pertamanya. Bahkan lelaki yang menjadi suaminya ini merupakan manusia yang paling terbaik di atas manusia-manusia yang paling terbaik, baik itu secara akhlak ataupun secara fisik, budi pekerti, perangainya, kepribadiannya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah betul-betul bersadar ketika ditimpa musibah dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya musibah itu adalah ujian bagi dirinya yang memberikan pilihan apakah dia akan kafir, akan ingkar kepada Allah, atau justru sebaliknya dia akan bersambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Ummu Salamah lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan musibah tersebut, Allah menggantikan dengan yang lebih baik. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu perkara yang tidak diragukan lagi bahwasanya semua yang diakibatkan dari terjadinya bencana-bencana alam, baik itu gempa bumi, banjir, gunung meletus ataupun yang lainnya, di hari-hari yang terakhir ini tiada lain itu merupakan tanda-tanda dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala agar para hamba-hamba Allah terus mengingat dan mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan tidaklah suatu bencana terjadi yang menghasilkan atau mendatangkan kemadaratan yang sangat banyak, kerusakan, kerugian yang sangat banyak. Baik itu kerugian dari sisi harta, kerugian dari sisi keluarga, sehingga terjadi atau wabah penyakit di sana, beratus-ratus nyawa direnggut. Tiada lain itu semua terjadi dikarenakan kesalahan-kesalahan mereka sendiri. Tidak suatu bencana pun terjadi kecuali dikarenakan perilaku manusia itu sendiri. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu 'an katsir." Di dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan apa-apa yang menimpa kalian dari berbagai macam musibah, bencana, tiada lain itu disebabkan karena ulah tangan kalian sendiri." Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan maaf yang sangat banyaknya kepada hamba-hambanya. Coba kita perhatikan ayat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tidaklah suatu bencana itu terjadi kecuali dikarenakan kesalahan-kesalahan yang ada pada orang-orang tersebut. Akan tetapi, dengan adanya bencana tersebut, itu masih sebahagian kecilnya saja. Karena Allah Subhanahu wa taala mesti memberikan maaf yang sangat banyak. Sedikit murka Allah yang kita terima itu sangat menyebabkan kita kerugian yang sebesar-besarnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala masih menahan, masih memberikan maaf yang sangat banyak kepada hamba-hambanya. Lalu bagaimana jika Allah Subhanahu wa taala tidak sama sekali memberikan rasa maaf kepada para hamba-hambanya? Nas'alullah as-salama wal afiyah. Dan juga kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-79, "Ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik." Tidaklah suatu kebaikan yang engkau rasakan itu kecuali datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah suatu kejelekan, suatu kemudaratan yang engkau rasakan kecuali itu dikarenakan dirimu sendiri. Maka hendaklah kita mengintrospeksi diri kita. Muhabatun nafs, muhasabatun nafs. Kita mengingat-ingat diri kita. Kita mengingatkan diri kita. Sudah sampai mana kita melangkah jauh? Sudah sampai mana atau sebanyak apa perkara-perkara dosa yang telah kita lakukan sehingga Allah Subhanahu wa taala mendatangkan murka kepada kita, mendatangkan azab, siksa kepada kita. Dan jikalau kita mau untuk mengingat-ingat kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan, wallahi demi Allah, tidak ada yang kita dapati setelah itu kecuali kita akan bertambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikarenakan dosa-dosa mereka, para manusia, dikarenakan tingkah laku mereka yang mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, berbuat maksiat di siang dan malam hari, Allah menimpakan azab atau bencana kepada mereka dari segala sisi. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-40, "Fakullan akhadna bidanbihi faminhum man arsalnaka 'alaihi hasiba wa minhum man akhadathu as-sayhah wa minhum man khasafna bihi al-ard
wa minhum man aghraqna. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka masing-masing mereka itu kami azab, kami berikan siksa kepada mereka karena disebabkan dosa-dosa mereka. Dan di antara mereka ada yang kami timpakan hujan, yakni hujan batu. Dan di antara mereka ada yang kami azab dengan diberikan teriakan, suatu teriakan yang bisa mematikan manusia. Dan di antara mereka ada yang kami siksa dengan dimenamkan ke dalam bumi atau ditenggelamkan ke dalam lautan. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk menimpakan berbagai siksa, berbagai azab kepada manusia-manusia. Allah waliyyu dzalik wal qadiru alaih. Akan tetapi yang jadi pertanyaan, apakah akan terus-menerus kita menyiapkan diri kita untuk mendapat azab atau siksaan, bencana dari Allah Subhanahu wa taala? Sungguh perkara yang sangat menyedihkan bagi seorang muslim ketika dia tahu bahwa perkara itu adalah dosa, akan tetapi dia tetap melanggarnya. Sungguh rugi, qad khaba wa khasir, rugi dan rugi jika ada seorang muslim dia tahu perkara itu haram, akan tetapi tetap dia lakukan. Bahkan dosa yang dia terima akan berlipat. Wal'iyadzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka merupakan kewajiban bagi masing-masing kita sebagai muslim, sebagai mukallaf, sebagai orang-orang yang dibebankan kepada kita syariat, agar kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala taubatan nasuha. Karena Allah memerintahkan hamba-hambanya yang tergelincir kepada suatu dosa untuk bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sebenar-benarnya. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Wahai orang-orang yang beriman, bersegeralah kalian kembali kepada Allah, rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala dan berserah dirilah kepadanya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tidaklah seorang muslim ketika dia tergelincir ke dalam jurang sebuah dosa, lalu dia sadar, dia ingat akan Allah dan dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali apa yang dia lakukan itu akan menyelamatkan dirinya di dunia dan akhirat. Bahkan apa yang dia lakukan itu akan mendatangkan kenikmatan-kenikmatan atau perkara-perkara yang berharga untuk dirinya di dunia ataupun di akhirat. Saudaraku kaum muslimin yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah telah menjanjikan kepada hamba-hambanya, jikalau mereka mau terus bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepadanya, Allah menyajikan turunnya rahmat, turunnya barakah. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-96, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya ada suatu penduduk atau ada penduduk suatu tempat, suatu kampung yang mereka mau beriman dan bertakwa kepada Allah, sungguh akan kami bukakan bagi mereka pintu-pintu barakah dari langit ataupun dari bumi. Maka jika kita telah sadar diri, kita telah melakukan satu dosa,
lalu kita ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bergembiralah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan turunnya barakah baik itu dari atas langit ataupun dari bawah bumi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau annahum aqamut Taurata wal Injil wama unzila ilaihim min rabbihim la'akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim." Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-66, jika seandainya mereka itu melaksanakan hukum-hukum yang ada di dalam Taurat dan Injil, ini berlaku kepada umat-umat sebelum kita, atau mereka melaksanakan hukum-hukum yang ada pada kitab yang diturunkan kepada mereka. Kitab yang diturunkan kepada kita adalah Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kita melaksanakan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran, sungguh kita akan memakan makanan yang sangat banyak yang datangnya dari atas kita ataupun dari bawah kita. Itulah janji dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menjanjikan kenikmatan, barakah, rezeki bagi mereka-mereka yang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ketika tersadar bahwa dirinya telah terperosok ke dalam jurang kenistaan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegur hamba-hambanya yang senantiasa terus-menerus melaksanakan atau memperbuat amalan-amalan dosa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Afa amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun." Aw amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa alqaumul khasirun. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-97 sampai 99. Maka apakah penduduk suatu negeri itu mereka merasa aman dari datangnya siksa? Apakah mereka merasa aman dari datangnya siksa ketika mereka tidur di rumah-rumah mereka? Apakah mereka merasa aman akan datangnya siksa di waktu pagi ketika mereka bermain? Apakah mereka merasa aman dari makarnya Allah, dari murkanya Allah? Sungguh tidak ada seorang pun yang merasa dirinya aman dari makar Allah, dari azab Allah, kecuali orang-orang yang sangat merugi. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, kadang-kadang Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan agar bumi itu bernafas sejenak. Dan ketika bumi bernafas, maka terjadilah di sana suatu peristiwa merupakan bencana seperti gempa ataupun bencana-bencana yang lainnya. Maka peristiwa atau bencana tersebut itu akan menyebabkan para penduduk bumi menjadi khawatir, menjadi takut, sehingga dengan adanya peristiwa tersebut itu membuat hamba-hamba Allah tersadar sehingga mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala dan mereka meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat, lalu mereka tunduk dan patuh serta menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian salaf telah berkata, ketika terjadi perkara gempa, peristiwa gempa di tengah-tengah mereka, mereka berkata, sesungguhnya Rabb kalian telah menggoncangkan kalian
dengan goncangan yang sangat dahsyat. Jadi para salaf tidaklah datang suatu bencana kepada mereka kecuali mereka langsung tersadarkan dirinya, kecuali mereka langsung introspeksi diri. Apa kesalahan atau dosa yang telah diperbuat, untuk kemudian mereka bersegera berlari ke jalan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang di generasi terdahulu, generasi yang sangat baik. Bahkan disebutkan di dalam suatu riwayat bahwasanya ketika terjadi bencana alam di zaman Khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, dengan serta-merta Umar yang ketika itu berada di Madinah berdiri di atas mimbar dan berkhutbah dalam rangka untuk menasihati kaumnya, menasihati umat manusia agar mereka bersegera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang mereka lakukan. Disebutkan di dalam sebuah riwayat bahwasanya pernah terjadi suatu bencana di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Maka ketika itu pun Umar bin Abdul Aziz rahimahullah memerintahkan masyarakatnya, kaumnya agar mereka bersegera untuk bersedekah, mengeluarkan harta-harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita ambil faidah bahwasanya amalan-amalan saleh, perbuatan-perbuatan saleh, sampai sekalipun itu adalah sedekah, sampai sekalipun itu kita membantu saudara kita di atas kebaikan, sungguh itu adalah salah satu sebab yang akan menjaga diri-diri kita dari berbagai bencana atau azab dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan di dalam Majmu' Fatawa yang dimiliki oleh Syekh Ibn Baz rahimahullah, disebutkan suatu kisah ketika terjadi bala bencana, mara bahaya, bencana alam di mana-mana di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz langsung mengirim surat kepada gubernur-gubernur yang ada di pelosok-pelosok daerah agar mereka untuk segera memerintahkan masyarakatnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada jalan keluar setelah kita menghadapi bencana-bencana alam kecuali kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kita meninggalkan dosa-dosa yang selama ini kita perbuat, baik itu secara terang-terangan ataupun secara tersembunyi. Tidak ada jalan yang bisa menyelamatkan kita dari bencana yang telah terjadi kecuali kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia yang tidak bisa luput dari satu dosa pun, luput dari suatu kesalahan pun. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun." Tiap-tiap anak Adam itu mereka pasti melakukan kesalahan, pasti melakukan suatu kekeliruan. Akan tetapi sebaik-baik orang yang bersalah yaitu mereka-mereka yang mau bertaubat. Jangan ada di antara kita yang merasa dirinya jauh dari kekeliruan. Jangan ada di antara kita yang merasa bahwa dirinya itu jauh dari dosa-dosa.
Wallahi demi Allah, siapapun itu, siapapun dia, pasti dan pasti dia pernah terjatuh ke dalam suatu dosa atau kekeliruan. Akan tetapi yang jadi pertanyaan, apakah setelah kita tahu bahwasanya di sana tidak ada seorang pun yang terlepas dari suatu dosa, suatu kesalahan, bahkan setelah kita menyaksikan banyak bencana-bencana yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia dalam rangka untuk mengazab mereka, menyiksa mereka, apakah kita akan terus-menerus di atas dosa? Apakah kita akan terus-menerus melakukan dosa-dosa? Apakah kita akan terus-menerus memaksiati Allah Subhanahu wa taala? Sampai kapan diri ini akan berlumuran noda-noda dosa? Sampai kapan jiwa-jiwa ini akan dikungkung oleh syaitan-syaitan yang dilaknati oleh Allah Subhanahu wa taala? Wahai kaum muslimin, bersegeralah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersegeralah kita kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingatkan diri-diri kita, terus dan terus ingatkan diri-diri kita agar tidak terperosok ke dalam satu dosa pun. Dan kita senantiasa terus mengingatkan diri-diri kita agar mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Jagalah diri dari kalian, jagalah diri-diri kalian dan diri-diri keluarga kalian dari nar, dari api neraka yang bahan bakarnya itu adalah batu dan juga manusia. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah sampai mana kita menjaga diri-diri kita? Sudah sampai mana kita menjaga keluarga-keluarga kita, kerabat-kerabat kita dari api neraka Allah? Sudahkah kita memeluk Islam, memeluk agama Islam dengan benar? Sudahkah kita berjalan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sudahkah kita menunaikan kewajiban-kewajiban yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri-diri kita? Sudahkah kita menjaga sunnah-sunnah yang dicontohkan, yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kaum muslimin yang diridhai oleh Allah, tidak ada kata nanti dan nanti untuk seseorang kembali kepada kebenaran. La taswifa fil inabah ila Allah. Tidak ada kata nanti dan nanti untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita dengar, peringatan-peringatan yang datang dari Allah dan Rasulnya yang kita dengar di majlis ilmu, peristiwa-peristiwa bencana alam yang kita saksikan dengan mata kita di sekitar kita, jadikanlah itu semua sebagai penegur jiwa-jiwa kita. Jadikanlah itu semua senjata agar kita melangkah untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika anak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala belajar di negeri Arab Saudi, dan anak katakan bahwasanya negeri Arab Saudi merupakan ni'mal balad, ni'mal bilad fil alam, merupakan sebaik-baik negeri yang ada di alam semesta ini di zaman sekarang. Demi Allah, mata ana belum pernah menyaksikan atau melihat ada aurat wanita yang terbuka. Demi Allah, telinga ana tidak pernah mendengar ada suara musik,
ada suara seruling syaitan dari rumah tetangga. Demi Allah, senikmat-nikmat negeri adalah Arab Saudi untuk seorang muslim. Ketika ana bertemu dengan para masyayikh, perkara yang pasti paling pertama ditanyakan, bagaimana kabar anda? Kaifa halukum? Dan perkara kedua yang pasti ditanyakan, dan ini terus berulang-ulang seperti itu, bagaimana keadaan Indonesia, negeri antum? Bagaimana keadaan negerimu, Indonesia? Ana menjawab diri ana, alhamdulillah bi khair, alhamdulillah baik. Tapi ketika ana akan menjawab keadaan Indonesia, ana tertunduk, tersipu malu. Karena tidak ada yang bisa dibanggakan kecuali di sana terjadi berbagai macam bencana. Diri ini malu untuk menjawabnya. Kemarin terjadi peristiwa gempa. Seminggu lalu terjadi banjir. Sebulan yang lalu terjadi pertikaian antar sesama warga negara. Demi Allah, malu, sangat malu. Dan kenikmatan anak tinggal di negeri Saudi itu lebih terasa ketika kembali ke negeri Indonesia. Mulai turun dari pesawat, hati ini bimbang. Hati ini terkatung-katung ada di dua sisi. Satu sisi senang karena akan bertemu sanak keluarga, bertemu ikhwan salafiyin, ikhwan muslimin, ahlus sunnah wal jamaah, seakidah, seislam. Rindu dengan alamnya yang sangat memukau, udaranya yang segar. Tapi di sisi lain, ana menangis, hati ana sedih. Kenapa? Dikarenakan kaki ini akan menginjak ke suatu tempat yang di sana banyak fitnah yang akan menyebabkan datangnya murka Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, kita tahu bahwasanya kita hidup di suatu negeri yang agama Islam sudah dicabik-cabik oleh mereka-mereka yang tidak bertanggung jawab. Alhamdulillah, kita berterima kasih kepada pemerintah kita. Mereka masih terus mau untuk menjaga kaum muslimin. Ini suatu kenikmatan yang sangat besar. Maka kita mendoakan pemerintah negara ini untuk terus dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta hidayah, taufik kepada Allah agar dilimpahkan kepada mereka-mereka ulatul amr, para pemerintah kita. Mari kita doakan pemerintah kita agar mereka mendapatkan hidayah, agar terus dan terus menjaga Islam dan kaum muslimin. Tidak ada yang bisa kita perbuat, tidak banyak yang bisa kita perbuat kecuali kita mendoakan mereka. Alhamdulillah, pemimpin negara kita masih melaksanakan salat berjamaah. Alhamdulillah, mayoritas pemerintah kita adalah kaum muslimin. Dan ini adalah sebuah kenikmatan yang sangat besar yang harus kita syukuri. Karena kalau kita mau melihat di negeri-negeri lain, kaum muslimin di sana disembelih, kaum muslimin di sana dibunuh oleh pemerintah negerinya sendiri. Lalu
kalau tidak ada jasa yang bisa kita lakukan untuk timbal balik kepada pemerintah kita kecuali doa, maka lakukanlah doa. Berdoalah kebaikan untuk mereka. Jangan malah kita mencari-cari kesalahan mereka, kita mencari-cari ketergelinciran mereka, yang akhirnya kita mengkafirkan mereka. Wal'iyadu billah, ini jauh dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani rahimakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebab munculnya suatu bencana itu dikarenakan manusia-manusia atau penduduk di sekitar daerah tersebut mereka memaksiati Allah Subhanahu wa taala, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara perkara maksiat tersebut yang sangat besar bahkan digandrungi oleh masyarakat kita yaitu praktek kesyirikan. Seandainya mereka-mereka yang mengaku kaum muslimin, ana muslim, ana mukmin, seandainya mereka mau mendengar dan taat kepada firman dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh mereka akan mendapatkan bimbingan, akan mendapatkan petunjuk sehingga mereka bisa keluar dari berbagai problema, berbagai masalah, keterpurukan yang mereka hadapi. Dan suatu perkara yang sangat menyedihkan di negeri ini, suatu perkara yang sangat menggetarkan jiwa, mereka-mereka yang mengaku kaum muslimin, yang mengaku agamanya Islam, mereka tidak segan-segan, bahkan tidak ada rasa malu berbuat kesyirikan, mempersembahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka jalan keluar satu-satunya, jikalau mereka ingin terbebas dari segala azmah, krisis, jalan keluarnya yang paling pertama adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Lari dari kesyirikan menuju tauhid Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah rasul-rasul dari sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka diutus kecuali dalam rangka agar umat-umatnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus suatu rasul atau seorang rasul untuk tiap-tiap kaum dalam rangka apa? Agar mereka menyeru, memperingati umatnya agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi tawagit, segala sesuatu yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidaklah seseorang dia memurnikan tauhid ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali kemenangan, kebahagiaan, ketenteraman, kenikmatan yang akan dia raih, yang akan dia peroleh. Dan di antara keutamaan tauhid, bahwasanya tauhid merupakan tingkat keimanan yang paling tinggi. Al-iman, keimanan itu bertingkat-tingkat. Ada yang imannya kuat, ada yang imannya lemah,
ada yang imannya tinggi, dan kata para ulama sebagaimana yang diyakini atau bahkan ini wajib diyakini oleh setiap muslim, bahwasanya iman itu berkurang dan bertambah. Al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bil ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Iman itu bertambah dan berkurang. Kapan iman itu bertambah? Iman akan bertambah ketika seseorang terus melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan iman akan berkurang, akan melemah jika orang tersebut terus melaksanakan atau melakukan kemaksiatan, dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan iman merupakan atau tauhid merupakan tingkatan iman yang paling tinggi. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah. Fa afdaluha qawlu la ilaha illallah. Dalam satu riwayat disebutkan fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq. Iman itu ada sekitar bid'un wa sittun, 60 lebih cabang. Dan tingkatan iman yang paling tinggi, yang paling utama, yaitu adalah ucapan la ilaha illallah, kalimat tauhid. Adapun tingkatan iman yang paling rendah, yang paling lemah, imatatul adha 'anil tariq, yaitu seseorang menyingkirkan suatu bahaya, sesuatu yang akan membahayakan manusia dari tengah jalan. Ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimakumullah jami'an. Perlu diketahui oleh kita bahwasanya pengakuan kalimat la ilaha illallah, pengakuan kalimat tauhid itu tidak hanya cukup dilafazkan oleh lisan. Tidak cukup kita mengatakan la ilaha illallah, sudah. Di sana tidak ada konsekuensi apa-apa. La, tidak. Akan tetapi kita dituntut untuk betul-betul mentatbiq, menyempurnakan kalimat la ilaha illallah itu dengan amalan-amalan kita. Baik itu amalan dari hati ataupun amalan secara anggota badan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita ketahui bahwasanya iman harus diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, dan diamalkan dengan anggota badan, maka jangan kita terlupa, kita pun harus konsekuensinya meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Apapun itu bentuknya, jika masuk tergolong ke dalam perkara syirik, kalau kita mengaku la ilaha illallah, mengucapkan la ilaha illallah, maka wajib kita tinggalkan semua perbuatan-perbuatan syirik. Bahkan kita harus berlepas diri dari orang-orang yang mereka mengamalkan atau berbuat kesyirikan-kesyirikan. Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim bersabda, "Fa inna Allah harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtagi bidzalika wajh Allah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada api neraka, kepada neraka, orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah yabtagi bidzalika wajh Allah. Dia mengucapkan la ilaha illallah yabtagi,
dengan niat mencari, untuk meraih, untuk mendapatkan wajah Allah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka belum cukup seseorang mengucapkan la ilaha illallah, bahkan dikuatkan dengan keyakinan di dalam hatinya, dikuatkan dengan amalan-amalan yang dilakukan oleh anggota badannya, akan tetapi dia masih melakukan perkara syirik. Ini tidak cukup untuk seseorang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan atau perkara-perkara kesyirikan tersebar di masyarakat kita dengan berbagai macam ragam. Ada mereka yang berbuat kesyirikan dengan meyakini bahwa ada benda mati bisa mendatangkan manfaat atau mudarat. Mereka menggantungkan diri-diri mereka, menyerahkan keselamatan diri mereka kepada benda mati, atau kepada orang-orang yang tidak ada di sekitarnya, atau kepada orang-orang yang telah mati. Ini merupakan salah satu bentuk dari bentuk kesyirikan. Bahkan tersebar di masyarakat kita praktek kesyirikan yang lebih dahsyat, yang sangat membahayakan untuk keimanan seseorang, yaitu praktek perdukunan. Banyak di kampung-kampung, bahkan di kota-kota, para dukun-dukun yang beraksi. Bahkan mereka-mereka yang telah menjejaki kota-kota metropolitan, mereka pun merubah gaya baju atau merubah lahir zahirnya. Mereka tidak mau disebut dukun, tapi mereka mau disebut paranormal. Mereka tidak mau disebut paranormal, tapi mereka menyebut dirinya dengan ahli batin ataupun yang semacamnya, ahli supranatural ataupun yang sebagai macam seperti itu. Sangat banyak perbuatan-perbuatan kesyirikan yang tersebar di tengah-tengah masyarakat kita, dan perlu waktu untuk kita menyebutkannya secara rinci. Ahammu syai', yang paling terpenting, segala sesuatu yang dipersembahkan kepada selain Allah dalam rangka untuk ibadah, maka itu syirik. Maka itu adalah perbuatan syirik yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan jannah, mengharamkan surga untuk mereka-mereka yang berbuat kesyirikan. Dan sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala menjamin bagi orang-orang yang mereka betul-betul memurnikan tauhid kepada Allah, jauh dari kesyirikan, Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan diri-diri mereka dari masuknya kepada neraka. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Allahumma amin. Salah satu sebab kenapa masyarakat di sekitar kita mereka terjatuh ke dalam kesalahan yang begitu banyak dan sangat bahaya. Salah satu sebabnya dikarenakan mereka tidak mau untuk menuntut ilmu agama, sehingga mereka bodoh akan perkara-perkara agama. Jangankan untuk mereka melaksanakan ritual-ritual yang ditetapkan di dalam syariat Islam, ketika mereka ditanya apa hakikat agama Islam itu, mereka pun tidak tahu. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ini merupakan suatu kenyataan yang sangat menyedihkan. Perlu diketahui bahasanya at-tauhid di samping merupakan tingkatan iman yang paling tertinggi, tauhid juga merupakan syarat diterimanya suatu ibadah. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-88,
walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka itu berbuat syirik, sungguh akan berguguran, akan berterbangan bagaikan debu semua amalan-amalan yang telah mereka perbuat. Jadi amalan-amalan seorang muslim, amalan-amalan saleh yang diperbuat oleh seorang muslim, akan tetapi dia masuk ke dalam pintu kesyirikan, dia tergelincir berbuat suatu perkara syirik, maka itu menyebabkan amalan-amalan salehnya terhapus. At-tauhid juga merupakan sebab untuk didatangkannya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengulanginya 2 kali. Dalam surat An-Nisa ayat yang ke-48 dan ayat yang ke-116. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa-dosa dari selain syirik. Ikhwani fillah wa akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jikalau ada seorang muslim yang benar-benar dia merealisasikan, benar-benar menjalankan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hak, dengan sebenar-benarnya, dia akan dijamin masuk ke dalam jannah, ke dalam surga tanpa hisab, tanpa ada perhitungan atau permintaan tanggung jawab kelak di akhirat. Ketika para sahabat bertanya tentang siapakah orang-orang 70.000 orang yang akan masuk ke dalam jannah dari umat Nabi Muhammad tanpa hisab, tanpa ada perhitungan amal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Humul ladina la yastarqun wa la yaftanun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun." Beliau menjawab, 70.000 orang dari umat Muhammad yang akan masuk ke dalam jannah, ke dalam surga tanpa hisab, tanpa dihitung amal-amalnya, yaitu orang-orang yang mereka tidak minta diruqyah dan mereka tidak minta dikai. Kai suatu cara pengobatan, yakni kulit ditempel dengan besi panas. Dan mereka tidak melakukan tatayyur, mengguni nasib dengan seekor burung. Jadi jika ada burung mengarah ke sana, oh berarti nasibnya jelek. Burung mengarah ke sana, oh berarti nasibnya baik. Kata Rasulullah SAW, orang-orang yang akan masuk ke dalam jannah tanpa hisab adalah mereka-mereka yang tidak minta diruqyah, tidak minta dikai, dan juga mereka tidak melakukan tatayyur, tidak menggantungkan nasib mereka kepada sesuatu apapun daripada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka ala rabbihim yatawakkalun, kepada Rabb mereka bertawakal. Mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menggantungkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan inilah puncak dari ketauhidan atau keimanan seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang benar-benar bertauhid, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu akan dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hidupnya terasa tenteram. Hidupnya terasa tidak berat karena ada zat yang dia bertawakal kepadanya, dia menggantungkan diri kepadanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia ditimpa suatu musibah atau perkara-perkara jelek yang tidak diinginkan, dia tetap kembali kepada Allah. Yakin bahwasanya Allah lah yang telah menentukan itu semua. Yakin bahwasanya Allah lah yang akan
memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, bertawakal, tidak hanya sekedar takwa, tetapi betul-betul memurnikan tauhid sampai dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberinya solusi dari berbagai perkara, akan memberinya jalan keluar dari permasalahan-permasalahan yang ada, dan Allah akan memberinya rezeki dari arah-arah atau dari arah yang tidak disangka-sangka. Kaum muslimin yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, tauhid pun akan menjamin seseorang masuk ke dalam surga jika memang dia benar-benar murni di dalam tauhidnya kepada Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhala al-jannah." Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, siapa saja yang dia bertemu kelak dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak berbuat kesyirikan, tidak berbuat satu kesyirikan pun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia akan masuk ke dalam jannah. Kaum muslimin yang saya cintai, tauhid pun merupakan sumber terbesar yang akan mendatangkan keamanan, yang akan mendatangkan ketentraman, barakah untuk kehidupan manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-82, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang mereka itu beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman. Kezaliman yang dimaksud adalah kesyirikan. Maka mereka itulah yang akan mendapatkan ketentraman, keamanan, dan mereka akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna az-zulm, seorang tidak mencampur adukan keimanan dengan kezaliman, maksudnya tidak mencampur adukan keimanan dengan kesyirikan, tidak dicampur adukan tauhid dengan kesyirikan. Itu orang-orang yang akan mendapatkan aman, ketentraman, keamanan, penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah wa akhwati fillah, a'azzakumullah. Setelah kita mengetahui beberapa keutamaan tentang tauhid, tentang kalimat la ilaha illallah, kita pun sehendaknya mengetahui bahaya-bahaya yang akan timbul disebabkan perbuatan syirik. Adapun yang paling membahayakannya, bahwasanya perbuatan syirik itu adalah suatu perkara yang menyebabkan seorang hamba tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang telah kita bacakan, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni siapa saja yang berbuat kesyirikan, tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa dari selain dosa syirik. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Tidak cukup waktu untuk saya menjelaskan atau menyampaikan dengan secara rinci tentang bahaya-bahaya syirik, dikarenakan waktu yang tidak memungkinkan. Akan tetapi sedikit faedah, sedikit ilmu, sedikit manfaat yang telah kita dengar dari firman-firman Allah, dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kita pegang kuat-kuat. Sedikit pun ilmu yang kita terima, kita pegang kuat-kuat, langsung kita amalkan. Karena sungguh tidak ada manfaatnya suatu ilmu tanpa amal. Orang yang banyak ilmunya tapi tidak mau mengamalkan, itu lebih jelek dari mereka-mereka yang beramal tanpa ilmu. Dan orang yang berilmu sedikit tapi dia
mencoba untuk mengamalkan ilmu tersebut, itu lebih baik kedudukannya dari orang-orang yang berilmu banyak tapi tidak mau beramal. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sungguh perkara menuntut ilmu adalah perkara yang sangat penting bagi diri setiap kaum muslim. Bahkan hendaklah perkara menuntut ilmu, perkara kita mencari menggali ilmu agama, memahami ilmu agama, itu diprioritaskan, dijadikan nomor wahid, nomor satu di dalam kehidupan kita, di dalam keseharian kita. Jangan kita terlena dengan dunia sehingga kita mengejar-ngejar dunia yang fana, yang sementara, dan kita lupa dengan ilmu sehingga kita tidak beribadah kepada Allah dengan sebenarnya. Sungguh benar yang dikatakan oleh seorang syair, seorang penyair, ajib suliman yatimmu lahu surur bidarin kullu ma fiha ghurur wa kaifa yariddu sakinuha bi'aishin wa ya'lamu anna maskanahu al-kubur. Katanya, sungguh saya merasa aneh, merasa heran dengan orang-orang yang rasa kebahagiaannya, rasa kesenangannya, kebanggaannya itu sempurna hanya untuk dunia. Mereka senang dengan dunia yang padahal segala sesuatu yang ada di dalamnya itu adalah perkara yang fana, perkara yang sementara. Dalam keadaan dia tahu bahwasanya akhir tujuan atau akhir tempat yang akan dia singgahi adalah kubur. Sungguh aneh di atas keanehan jika ada orang-orang yang mengetahui bahwasanya dia akan dijemput oleh maut, dia akan menghampiri kematian, tetapi dia meninggalkan untuk menyiapkan perbekalan kelak di akhirat, malah dia berlari begitu cepatnya mengejar-ngejar dunia yang sangat hina ini. Ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimakumullah jami'an. Sungguh menuntut ilmu adalah perkara yang sangat penting. Disebutkan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah di dalam kitab Tabaqat al-Hanabilah juz yang pertama halaman 147, kata beliau rahimahullah, manusia sangat membutuhkan ilmu dari sekedar menyantap makanan dan minuman. Karena makanan dan minuman dibutuhkan oleh tubuh manusia hanya sekali atau dua kali dalam sehari. Akan tetapi ilmu dibutuhkan oleh seorang manusia di setiap waktunya, di setiap detiknya. Karena agama Islam segala sesuatunya didasari oleh ilmu. Dari mulai kita bangun tidur sampai nanti kita akan tidur lagi, setiap perkara yang kita akan lakukan tidak terlepas dari ilmu. Semuanya telah dituntunkan, diajarkan oleh Rasulullah SAW, sehingga tidak akan tersesat mereka-mereka yang berpegang dengan ilmu yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Akan tetapi yang jadi pertanyaan, apakah sudah kita menuntut ilmu sehingga semua aspek kehidupan kita ada di bawah ilmu? Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak riwayat yang menyebutkan bahwasanya keinginan para ulama mereka menuntut ilmu, menginginkan menuntut ilmu sampai mereka wafat. Dikisahkan atau disebutkan bahwasanya Nu'aim bin Muhammad berkata, aku mendengar Abdullah bin Mubarak radhiyallahu anhu atau rahimahullah berkata, kata Ibnu Mubarak, ada sekelompok orang yang mencelaku dikarenakan sering menuntut ilmu, dikarenakan sering menuntut ilmu hadis. Maka mereka berkata, sampai kapan engkau mendengarkan hadis? Sampai kapan engkau akan menuntut ilmu? Imam Ibnu Mubarak menjawab, sampai aku mati. Begitu juga Al-Hasan ibn Mansur Al-Jassas rahimahullah. Dia pernah bertanya kepada Ahmad bin Hanbal, wahai Ahmad, wahai Imam Ahmad, sampai kapan engkau akan menulis hadis? Sampai kapan engkau akan menyampaikan ilmu, menyibukkan diri dengan ilmu? Kata Imam Ahmad, sampai aku mati.
Kemudian juga disebutkan oleh Abdullah bin Muhammad Al-Baghawi bahwasanya dia mendengar Ahmad bin Hanbal berkata rahimahumullah, sesungguhnya aku menuntut ilmu, aku akan menuntut ilmu sampai aku masuk ke liang kubur, yakni sampai aku dijemput oleh kematian. Maka saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita terus bersemangat, bahkan memperbaharui semangat kita di setiap harinya, di setiap minggunya, di setiap bulannya, untuk kita mau terus mempelajari agama-agama atau ilmu-ilmu agama Islam, agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kebenaran. Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang datang dari sahabat Abu Hurairah Abdurrahman ibn Sahr radhiyallahu an, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan juga Imam Ahmad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ta'allama 'ilman mimma yabtaghi bihi wajha Allah, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya, lam yajid 'arqal jannati yawmal qiyamah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang dia menuntut suatu ilmu, yang ilmu itu harus diniatkan karena wajah Allah, karena mengharap ridha Allah, tetapi dia tidak menuntut ilmu tersebut, mempelajari ilmu tersebut kecuali hanya untuk mendapatkan sebahagian kecil dari dunia yang hina, maka kata Rasulullah, sungguh orang itu tidak akan mendapatkan aroma bau syurga. Wal'iyadu billah. Maka hal yang paling penting, selain kita harus terus bersemangat menuntut ilmu agama, kita pun harus mengikhlaskan niat kita di dalam menuntut ilmu tersebut, dan juga kita mengikhlaskan niat kita di dalam segala ibadah yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah sampai sini yang bisa ana sampaikan. Apa-apa yang tersalah, maka itu datangnya dari ana pribadi, dari diri pribadi, dan juga dari syaitan. Adapun yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya menutup pertemuan ini, ada beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan kepada ikhwah sekalian. Dan alhamdulillah telah ada di hadapan anak 3 buah kitab. Alhamdulillah bahasanya bahasa Indonesia ya, tidak bahasa Arab. Tapi lebih bagus lagi kalau bahasa Arab, karena itu menyemangati atau menuntut kita untuk bisa belajar bahasa Arab. Nah, tidak pertanyaan yang akan didahulukan, tapi ana meminta siapa dari ikhwah yang berani untuk ditanya. Fadhal, diangkat tangannya ikhwan yang mau untuk ditanya. Nah, jadi setelah kita dengar ada seorang imam yang mengatakan bahwasanya seorang manusia butuh kepada ilmu itu lebih atau ilmu lebih dia butuhkan daripada makanan dan minuman. Sebutkan nama imam tersebut dan nama bapaknya, atau tidak bapaknya ya, sebutkan namanya saja. Imam Ahmad bin Hanbal. Baik, ahsan. Pertanyaan kedua, siapa yang akan mengambil pertanyaan kedua? Setelah banyak kita mengetahui keutamaan tentang tauhid, sebutkan 2 keutamaan tauhid. Seorang yang bertauhid, misalkan
dia dijamin apa oleh Allah Subhanahu wa taala atau dia akan mendapatkan apa. Itu merupakan keutamaan. Gimana? Dijamin masuk surga? Bisa masuk surga. Ahsan. Fadhal. Pertanyaan ketiga, sebutkan ayat, kalau tidak bisa disebutkan surat dan ayatnya, sebutkan saja lafadznya, bahwasanya bencana-bencana yang terjadi itu disebabkan ulah tangan manusia sendiri. Dengan bahasa Arab bisa? Siapa? Dengan bahasa Al-Quran. Ahsanta. Jazakallahu khair. Ikhwani wa akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya karena banyak kekurangan dari diri anak pribadi, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan untuk diri-diri kita dan untuk seluruh kaum muslimin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan. Kami sampaikan kepada syuhada Abu Syakir Iskandar yang telah menyampaikan materi untuk kajian sesi pertama dengan tema Tauhid Solusi Problematika Umat. Insyaallah, sebagaimana tadi saya informasikan bahwasanya kajian untuk sesi kedua dengan tema ketika sunnah mulai ditinggalkan, yang merupakan acara puncak dari kajian kita kali ini, insyaallah akan diisi oleh Al-Ustadz Muhammad Umar Asewed. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Sekali lagi diinformasikan oleh karena itu untuk ikhwan atau peserta kajian ilmiah Islamiyah untuk lebih merapihkan barisannya. Saya masih melihat masih ada yang kosong. Jadi mohon kalau misalkan ada yang di depan masih kosong, tolong diisi. Demikian, insyaallah kajian untuk sesi kedua ini dilaksanakan sampai dengan salat zuhur. Setelah salat zuhur tidak ada istirahat, jadi nanti langsung ke sesi kedua, langsung sesi berikutnya. Sehingga jadi nanti tidak ada jeda istirahat. Jadi setelah salat zuhur dihimbau untuk tidak langsung meninggalkan Masjid Al-Ukhwah, dikarenakan sesi kedua akan langsung dilaksanakan selepas salat zuhur selesai. Demikian. Mati baterainya.
Aku juga rekam. Ini cuma